Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan pada kita sekalian, sehingga sampai pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, sehingga dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tiada terasa sudah hampir mendekati hari-hari detik-detik akhir. Sekarang sudah masuk ke 10 hari akhir. Maka sepantasnya kita bersyukur, saudara sekalian, sebagai hamba Allah diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang sangat istimewa. Sering disebut dengan Syahidus Syuhur, rajanya bulan. Di mana salah satu kehebatan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya wahyu Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an yang fungsinya apa? Hudalin nasi, sebagai petunjuk untuk manusia, wal bayyinati minal huda wal furqan, dan sekaligus dengan Al-Qur'an itu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu saudaraku sekalian, Syahrul Quran, marilah pada kesempatan ini kami ajak tamasuk bil Quran. Jadi kita betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran yang oleh Allah hudalin nas, ya, sebagai petunjuk bagi kita manusia. Maka kami ajak atamasa'u bil Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, saya kira saudara sekalian sudah populer. Ya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan pegang teguhlah kamu kepada Al-Quran, janganlah kamu bercerai-berai. Kenapa kita kok perlu masuk bil Quran, berpegang teguh kepada Quran? Ada beberapa alasan yang saat ini kita rasakan bagi umat Islam. Yang pertama apa? Yaitu adanya kenyataan bahwa umat Islam sekarang ini banyak yang jauh dari Quran. Yang kedua, kuatnya arus globalisasi yang sudah tidak bisa kita bendung lagi. Sehingga apa? Dengan budaya-budaya Islam yang tadinya lekat kuat itu tergeser oleh apa? Globalisasi itu sendiri, pengaruh budaya luar. Dan yang ketiga, ya ini yang sangat paling fundamental, apa? Terjadinya ghaswul fikri. Ghaswul fikri, serangan terhadap pola pikir umat Islam akibat globalisasi itu. Nah, untuk itu saudara sekalian, solusinya hanya satu, apa? Atamasuk bil Quran. Kita kembali berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran. Lalu bagaimana kita dengan Quran? Ada 5T, ada 5T. Apa itu? Yaitu 1. Tilawah, dibaca. 2. Tadabbur, kita ambil pelajaran dan dilaksanakan dari ayat yang kita baca itu. Yang ketiga adalah
tatbik, dikumpulkan ayat yang satu yang berhubungan dengan ayat yang saling menguatkan, yang keempat kemudian tahfidz, kita hafalkan, dan baru yang kelima adalah terakhir adalah tablik, yaitu apa? Kita ajarkan. Jadi kalau 5 ini kita laksanakan pada diri kita, insya Allah kuatnya Ghuslul Fikri, yang memang itu ada unsur disengaja oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan Islam itu berkembang dan maju. Mereka orang-orang yang kafir katakanlah, memang mereka berupaya sekuat mungkin untuk bagaimana Islam itu lemah. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, walayazalu, walayaluna, dan tidak ada henti-hentinya mereka apa? Yuqatilunakum, memerangi kamu sekalian, hatta yaruddukum antinikum, sehingga kamu itu keluar dari agama kamu. Tidak ada henti-hentinya. Adapun sarana itu melalui 3F. Apa 3F? Satu yaitu melalui food, makanan. Nah, kadang orang Islam sudah tidak memperhatikan lagi halal haram. Kemudian yang kedua adalah fun, hiburan. Ya, televisi 24 jam masuk ke rumah masing-masing. Ya, pengajian di TV jarang dilihat. Yang dilihat apa? Sinetron dan sebagainya. Dan yang ketiga melalui fashion, mode. Ini yang memang tantangan bagi umat Islam. Ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, mari 5T itu kita amalkan. T yang pertama apa? Yaitu dibaca atau tilawah. Tilawah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab." Perintah Allah, utslu, bacalah, ma uhiya ilaika minal kitab, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kita sekalian melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, yang wujudnya apa? Yaitu Al-Quran. Jadi ini sebuah perintah, asalnya perintah adalah wajib. Lalu bagaimana cara membacanya? Surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzi atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi. Orang yang diberi oleh Allah kitab suci Al-Quran, perintahnya Allah apa? Yatslunahu haqqa tilawati. Bacalah sampai ngerti apa yang kamu baca. Jadi dibaca sampai tahu apa yang kita baca. Yatslunahu haqqa tilawatihi. Itulah orang beriman pada Quran. Ulaika yu'minuna bihi. Jadi bukan hanya sekedar dibaca. Di banyak ayat Allah menggunakan kata yatslun, bukan qoro'a. Kalau qoro'a itu sekedar hanya membaca seperti kita baca Quran, baca berita, itu qoro'a. Tapi kalau terhadap Quran memakai yatslun Allah, apa itu? Membaca dengan penuh pemahaman, tajwidnya dan sebagainya, sampai artinya tahu. Karena apa? Quran itu bahasa Arab. Yang dibaca yang bagaimana? Yang mudah-mudah. Maka di dalam ayat lain surat Al-Muzammil ayat 20, faqra'u ma yatayasar minhu. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran itu. Ya, sampai ngerti. Nah, maka kalau sudah itu kita lakukan, ya, kemudian ambil pelajaran dari apa yang kita baca. T yang kedua apa? Yaitu tadabur. Mengambil pelajaran kemudian kita laksanakan. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadakkarunal Qur'an? Mengapa atau apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Tadabbaruna. Ini pertanyaan dari Allah. Kenapa tidak? Ya, mesti ada sebabnya. Mungkin maka dilanjutkan di ayat ini adalah am ala qulubin aqfaluha. Karena apa?
terkunci. Hati mereka terkunci. Maka kita sebagai orang beriman tidak begitu. Harus mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Sehingga di ayat lain dalam surat Zumar ayat 55 Allah berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaika mir rabbik." Wattabi'u, dan ikutilah ahsana, apa yang baik, ma unzila ilaika minal mir rabbikum. Jadi kita supaya mengikuti yang baik-baik. Loh, apa ada di dalam Quran yang tidak baik? Ada pelajaran dari apa yang memang itu untuk kita tahu, jangan ditiru yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Sehingga sekali lagi, kalau sudah kita baca, kita tahu yang kita baca, yang kedua tadabbur. Kita ambil pelajaran, kita laksanakan apa yang ada di dalam Quran tersebut. Contohnya pada bulan ini surat Baqarah ayat 183. Oh, ternyata apa? Umat Islam diwajibkan berpuasa, maka melaksanakan puasa. Kalau sudah, yang ketiga adalah apa? Tahfidz, ya, dihafalkan. Dihafalkan. Hebatnya di sini Allah itu menjaga wahyunya, menjaga Al-Quran. Maaf, agama lain yang punya kitab suci, saya yakin tidak ada yang hafal kitabnya masing-masing, nggak ada. Tapi Al-Quran 30 juz banyak yang hafal. Itu apa? Cara Allah menjaga wahyu Allah ini, menjaga Quran. Maka Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra fa innahu lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Quran itu. Sehingga walaupun Quran, maaf, akhir-akhir ini banyak di media bagaimana Quran diinjak-injak, dibuang, ya, tidak masalah. Ya, karena apa? Isinya dihafalkan oleh umat Islam. Maka keadilan Allah, mereka pasti akan mendapat ganjaran. Ya. Maka mari, ya, kita mencoba juga untuk menghafalkan. Ya. Satu hari satu ayat. Nah, nanti lama-lama kan banyak. Kemudian yang keempat, kalau sudah kita hafalkan, tatbik, dikelompokkan. Artinya apa? Ayat yang satu dengan ayat yang lain, ya, dikumpulkan yang senada saling menguatkan. Yang sering saya contohkan di dalam surat Al-Baqarah tentang surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman beramal soleh dijanjikan dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Nah, sungainya dalam surga itu apa saja? Nah, itu dicari. Ternyata di surat Muhammad ayat yang ke-15 di sana ada 4 macam sungai. Itu namanya tatbik. Ya. Tentang zakat, tentang iman saja ada 840 kali disebut di dalam ayat-ayat. Itulah kita cari tatbik. Sekarang sudah dimudahkan dengan aplikasi di dalam HP maupun di komputer. Kalau hanya mencari itu mudah. Nah, kalau sudah dibaca, paham isinya, tahu, kemudian diikuti, dihafalkan, diklasifikasi, maka yang terakhir tugas kita adalah apa? Yaitu tablik. Tablik, kita dakwahkan. Kita dakwahkan. Balighu ani walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya. Walaupun satu ayat kita sampaikan. Nah, insya Allah, ya, insya Allah kalau ini kita dakwahkan, ya, maka apa? Quran ini akan terbudaya. Ya. Sehingga apa? Kehidupan kita senantiasa selalu menggunakan petunjuk Quran. Rasul saat itu juga diperintah oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, ya rasul, balik, ya, sampaikanlah ma'un zila ilaika mirabbika. Jadi diperintahkan untuk apa?
menyampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, yaitu apa? Berupa Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini adalah sarana untuk apa? Berdakwah. Walaupun dalam saat ini tahun 2020 atau 1441 Hijriah, masa pandemi COVID-19 ini, bukan berarti kita tidak bisa dakwah. Media yang ada, baik itu Twitter, Facebook, Instagram, WA, mari kita gunakan sebagai sarana dakwah. Buat grup khusus kajian, bukan hanya untuk berita-berita yang hoak-hoak, enggak. Ini bisa kita gunakan. Ibarat peso, siapa yang megang, sama Android. Ini kalau kita manfaatkan dengan baik juga bisa menjadi sarana dakwah. Bulan Ramadan ini sekali lagi bulan di mana media dakwah sangat penting. 5 hal terhadap Quran, saudara sekalian yang dirahmati Allah, mari kita laksanakan. Sekali lagi 5T. 1, tilawah kita baca. Yang kedua adalah tadabbur, kita ambil pelajaran dari isinya Al-Quran yang telah kita baca. Yang ketiga kita hafalkan, tahfidz semampu kita. Kemudian yang keempat tadbik, kita klasifikasi, saling qayyid, kuat menguatkan. Dan yang kelima adalah mari kita dakwahkan, tabligh. Insyaallah kalau ini kita laksanakan, maka betul-betul Quran akan membudaya di hati orang Islam, sehingga apa? Akan menjadikan hidupnya senantiasa dalam naungan hidayah Allah, yaitu Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Ma'asobaka min hasanatin faminallah, wa ma'asobaka min sa'atin faminanas. Qul kullu min indillah. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau betulnya itu atas petunjuk dari Allah, semoga kalau salah Allah memaafkan pada diri kami. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.